Jawaban kamu loh ya. Kamu yang bilang loh ya, bukan saya gitu loh. Iya, just cuman dipakai nikah sama acara-acara rewarding doang. Nah, sekarang kan udah jarang, Pak. Oke. Hai guys, jumpa lagi. Iya, kembali lagi di acara kesayangan Bapak Ibu terkasih, tersayang, terup to date. Kita bertemu di Tim Podcast. Oke, bulan lalu Bapak Ibu, teman-teman Vivers sekalian melihat ada seseorang yang ganteng di sini ya. Seseorang yang ganteng yang luar biasa. Nah, seperti janjinya pembicara yang kemarin ya, yaitu Mas Bimo. Ya, akan ada yang cantik di sini. Ya, saya cantikan ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan janji Mas Bimo ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Vivers, sebelumnya saya mengingatkan bahwa acara ini sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi kita sudah mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, juga care center yang ada di Viv Group. Nah, saya akan mengenalkan narasumber kita. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu penasaran kan ya, sebenarnya apa sih yang mau diomongin di podcast bulan ini? Kalau bulan lalu kita membicarakan mengenai strateginya Viv Group, ayo, masih ingat strateginya Viv Group apa? Komen juga di bawah ya. Kita kali ini akan melanjutkan, menindaklanjuti dari strategi tersebut. Harus ada pola kerja yang benar gitu ya. Nah, pembicara kita, narasumber kita luar biasa nih Bapak Ibu. Saya akan membacakan atau mendeskripsikan secara singkat. Bapak, berarti laki-laki, ganteng, Cacaka Bandung ya. Hobi fotografi, suka naik sepeda dan running, suka olahraga. Tentunya Bapak Ibu Regional 1 harusnya mengenal baik Bapak yang ini gitu ya. Mari tanpa berlama-lama mari kita sambut Bapak Julius Julianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Lila. Kumaha damang. Pangestu. Sedikit-sedikit lah ya Pak ya bahasa Iya, Sunda. sama. Kita juga latihan juga ya. Bapak, apa kabarnya Pak di tengah pandemi ini Pak? Baik, Lila. Baik Puji ya. Tuhan masih sehat ya. Masih sehat, tetap menggunakan protokol kesehatan ya Pak ya? Harus itu ya. Wajib. Wajib. Pak, kebiasaan baru apa Pak yang muncul ketika pandemi ini ada? Kebiasaan baru dalam apa nih? Dalam artian cara saya secara pribadi menjalani hidup atau cara bekerja yang Lila maksud? Dalam keseharian Bapak. Kalau keseharian, ya tentunya yang pasti semua juga lakukan ya. Begitu keluar rumah, semua pasti harus mengikuti protokol kesehatan. Masker perlu, ya. Cuci tangan dari yang mungkin dulu sebelum pandemi jarang, sekarang ya setiap kali ke WC pasti bawaannya cuci tangan terlebih dahulu gitu ya. Hand sanitizer ya pasti bawa kemana-mana. Boleh lepas ya Pak ya? Boleh lepas. Masker cadangan selalu ada, ya kan. Pulang ke rumah biasanya langsung selonjor bahan gitu ya. Pasti pulang ke rumah sekarang udah lepas itu, mandi dulu, baru melakukan yang kegiatan santai di rumah ya Pak. Selanjutnya yang di rumah gitu. Jadi ya berbeda sih dalam pola hidup ya. Pola dalam artian memandang hidup, pagi-pagi biasanya asal bangun langsung ke kantor. Sekarang ya bangun masih bersyukur dulu gitu ya lah ya. Karena istilahnya masih boleh hidup nih hari ini. Masih sehat nih gitu kan. Betul Pak, betul. Itu aja gitu loh. Kalau saya kebiasaan baru, saya langsung nyari parfum Pak. Setelah berdoa saya nyari parfum. Saya masih bisa nyium ya wangi parfumnya. Kalau itu kan nggak perlu parfum juga tuh lah. Ya apapun lah itu lah Pak ya. Kan dalam istilahnya kita kan wangi ya Pak ya. Oke, Pak, di tahun 2021 kita bahas teman-teman Vivers yang ada di cabang ya Pak ya. Tahun 2021 kita masih berteman Pak. Berteman baik kita dengan pandemi COVID-19 nih Pak. Seberapa jauh teman-teman di cabang siap menghadapi kondisi ini Pak? Iya, kita nggak tahu juga ya mau sampai tahun berapa ini kita berteman sama pandemi ini. Iya. Tapi kalau saya lihat gini lah, teman-teman di cabang pada tahun 2021 relatif lebih siap dibandingkan ketika awal-awal kejadian pandemi 2020 gitu ya. Kalau 2020 tuh kayaknya kita panik sekali. Begitu ada begini, harus gimana Pak? Saya nggak bisa masuk area tersebut, diblokir. Pak, konsumen ini tiba-tiba di PHK Pak, dia bilang gitu kan. Tapi yang paling kerasa adalah
kesulitan kita untuk menjangkau konsumen sebetulnya lah kalau ketika tahun 2020 karena keterbatasan ya zaman dulu PSBB-nya apakah dengan istilah lockdown segala macam yang apakah itu kebablasan atau sebetulnya itu yang benar sehingga orang-orang kita di lapangan itu nggak bisa masuk, nggak bisa kolek, ya kan? Survei pun nggak bisa gitu loh. Ya, jadi itu yang sempat pola kerja itu kita bingung juga. Ya, bagaimana kalau nggak bisa masuk ke daerah tersebut kita ketemu konsumen? Nah, bagaimana Pak kita harus koleknya? Bagaimana kita harus surveinya gitu kan? Iya. Tapi tahun 2021 setelah penjalanan ini ya kita lebih smart ya dalam artian memberikan apa? Pola-pola baru. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kita sama konsumen? Kita proses digitalisasi juga lebih kita tingkatkan sehingga ya kalau bisa semini mungkin lah kita ketemu konsumen tapi dalam artian secara esensi bahwa istilahnya tujuan kerja itu tetap bisa tercapai. Oke, kalau saya rangkum berarti memang kita awalnya kesulitan Pak ya, apalagi saat awalnya pandemi ini muncul juga kalau nggak salah dari OJK dari pemerintah mengenai relaksasi. Kalau itu juga sebenarnya menjadi bukan batu sandungan ya, tapi juga harus kita cermati juga ya Pak dengan kondisi seperti itu, gitu kan ya Pak ya. Betul. Jadi ya begitu ingat sekali ya pada ada satu hari itu pas Pak Presiden kita Pak Jokowi melakukan bahwa istilahnya pada program relaksasi bahwa konsumen itu katanya dibebaskan dari membayar cicilan lah dalam artian membayar hutang-hutangnya di freeze gitu kan. Itu persepsi di lapangan itu berbeda-beda. Ada yang kalau konsumen berpikirnya bahwa istilahnya relaksasi 6 bulan adalah selama 6 bulan nggak usah bayar cicilan sama sekali gitu ya. Iya. Nah, kalau kita tanggapin itu sebagai finance company, begitu 6 bulan konsumen nggak bayar, efeknya apa sih di kita? Ya kalau kita ngomong secara performance sih memang mungkin nggak akan terlalu efek, bagus-bagus aja seolah-olah waktu berhenti 6 bulan gitu kan. Iya betul. Tapi apakah karyawan kita nggak akan gajian 6 bulan? Iya juga sih. Iya kan? Betul Pak. Apakah OPEX kita 6 bulan kantor nggak berjalan? Iya betul iya kan? Ya. Intinya kan mau nggak mau waktu itu relaksasi kita akhirnya bukan yang dilakukan seperti relaksasi yang 6 bulan freeze, enggak. Tapi ya kita mencoba melakukan pendekatan kembali sama konsumen-konsumen untuk kita tanyain satu persatu. Kalau memang dia dalam artian secara industri bekerja dia tidak terlalu berpengaruh ya lah ya. Ya mungkin kita cuma kasih keringanan misalkan bayar boleh sebagian terlebih dahulu ya kan. Ataupun ya kalau cuma 1 bulan, nah bulan berikutnya mau launch seperti apa? Apakah kita ngomong mau lakukan reschedule kembali? Nah itu kita negosiasi berbeda-beda ya antara tiap-tiap konsumen berbeda-beda kepentingannya gitu. Jadi ya kita usahakan bahwa saat itu adalah mana yang betul-betul harus direlaksasi, mana yang tidak boleh kita relaksasi karena ya dia masih bekerja, dia tidak terganggu apa-apa, kenapa dia harus mengerjakan relaksasi gitu. Jadi kita harus lakukan pemilahan yang betul-betul ya waktu itu ketat ya saya bilang. Luar biasa sih, Pak. Jangan sembarangan relaksasi karena dengan kata relaksasi kesannya rileks, tapi sebetulnya di balik rileks itu ada bahaya tersendiri gitu loh. Betul. Saya sempat melihat prosesnya Pak gitu kan. Teman-teman di lantai 8 khususnya Pak ya memproses itu kayak yang aduh masih relaksasi nih. Gimana nih? Jadi Bapak Ibu teman-teman Vivers kita tetap melaksanakan relaksasi, cuma kita juga kembali ke customer fokus. Kita sesuai customernya ya Pak ya. Iya. Gitu. Harus. Jadi adil gitu ya Pak. Pak, melihat kalau misalnya pandemi ini masih betah, ibaratkan udah punya KTP nih Pak, bentar lagi ulang tahun ke 1 tahun, ya kan Pak ya. Banyak industri yang memang kena dampaknya termasuk Viv Group tadi. Nah, kalau kita flashback Pak, sejenak ke tahun 2020, apa bedanya dalam strategi di 2021 Pak? Strategi secara apa nih? Secara company atau secara operation? Kalau kita bahas Bapak berarti operation Pak. Ya? Operation okay. Pak. Kalau secara operation sih lah, sebetulnya gini ya. Kadang saya juga selalu bingung kalau misalkan ditanya, Pak, strategi kita tahun ini apa? Ya, saya cuma bilang adalah namanya strategi operation. Itu yang selalu di mindset kita adalah operation excellent. Bagaimana membuat operation itu tanpa celah. Ya sebenarnya strateginya dari dulu sampai sekarang, apapun sampai masa yang akan datang,
ya akan terus seperti itu, operation excellent. Hanya saja mungkin titik tekan setiap tahunnya yang berbeda-beda. Ya, mungkin kalau tahun ini kalau kita operation excellent-nya itu seperti apa? Ya dengan keadaan pandemi, keadaan tidak menentu, saat ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita dituntut untuk lebih militan. Lebih smart dalam bekerja ya, terus lebih detail dalam melakukan analisa kontrol dalam proses kerja, ya kan? Nah, itu istilahnya yang kita bilang bahwa tahun ini adalah tahun ujiannya operation, bahwa kita harus bekerja itu tidak boleh dalam tanda kutip ya lah, tidak boleh ada kesalahan, karena sedikit aja kesalahan berarti resiko bisnisnya akan langsung Kena ya Pak ya? kena, ya kan? Ya di satu sisi saat ini adalah operation harus bahu-membahu dengan departemen risk management untuk dalam artian proses akuisisi juga kita harus dibantu sama tim risk management untuk istilahnya melihat jenis-jenis konsumen apa sih yang kita dalam tanda kutip ini kita masih berani untuk makan, mana yang harus kita hindarin. Ya kita harus strict dalam artian seperti itu dulu. Kalau boleh kita makan, kalau enggak ya jangan bandel dulu kalau keadaan lagi seperti ini gitu. Jadi kalau kita ngomong strategi operation saat ini apa adalah ya lebih militan, smart dalam bekerja, ya kan? Karena ujung-ujungnya apa? Operation pasti berkaitan sama productivity. Betul. Jadi kalau dulu mungkin masih bisa ada namanya misalnya pilihan A, B, C masih bisa ya Pak ya? Ya. Karena kita masih luas ruang lingkup kita. Tapi kalau saat ini berarti benar-benar kalau misalnya ibaratkan main bowling Pak. Jadi dia tuh kita harus strike kan Pak? Strike. Nah, kalau ini kalau misalnya satu aja nggak strike itu kayaknya akan berpengaruh besar gitu ya Pak ya? Berpengaruh besar karena pada saat pandemi ini. Berarti dampak pandemi ini luar biasa ya Pak ya? Oh sangat luar biasa gitu ya. Karena yang misalnya kita bilang dalam artian saya belajar kuliah segala macam itu kalau dalam artian kasus-kasus ataupun kemungkinan usaha itu kan kita bisa lebih prediksi. Masalahnya corona ini membatasi pergerakan manusia. Itu yang tidak pernah dalam artian terfikirkan oleh siapapun. Gerakan manusianya yang dibatasin. Betul. Nah, itulah yang membuat dalam artian roda perekonomian juga jadinya ya susah untuk bergerak. Si malakama kalau ini bergerak corona semakin tinggi. Nah, tidak bergerak perekonomiannya juga mandek. Nah, itu yang kita harus memilih memang di saat ini. Kalau itu pemerintah harus memilih mana yang lebih dulu, mau ekonomi atau mau kesehatan kan. Itu masih menjadi teka-teki sampai sekarang ya Pak ya? Itu bukan tanggung jawab kita lah ya. Ini secara Indonesia raya ya teman-teman Vivers, bahwa satu bergerak akan ada yang dikorbankan. Jadi masih mungkin ini yang dipikirin Pak Joko Widodo gitu ya. Bapak, tadi Bapak sempat bilang ada integrasi antara risk management gitu ya, dan kontrol yang internal yang harus selaras. Sebenarnya dari risk management tadi kan untuk konsumen ya Pak ya. Kontrol seperti apa sih Pak yang memang sebenarnya Bapak harapkan di sini dalam integrasi ini ya Pak ya? Dalam integrasi ya istilahnya kalau kita ada kadang-kadang faktor adjustment ya. Kadang-kadang kita dalam aturan ya melanggar sedikit nggak apa-apa lah Pak gitu kan. Kalau dulu sih ya saya bilang ya melanggar sedikit nggak apa-apa selama kamu bisa langsung cepat balik ke koridor kamu masing-masing gitu kan. Tapi kalau saya ke tim saya pada saat ini saya tuntut bahwa selama masa pandemi adalah jangan pernah keluar dari koridor terlebih dahulu. Karena kita tidak pernah tahu ini pandemi selesai kapan, efeknya seperti apa. Yang kita harus jaga adalah kita tetap harus meningkatkan NSA kita. Tapi NSA-nya NSA yang seperti apa? Ya kalau kita bilang ibarat kita lagi sakit di rumah sakit, kita udah nggak bisa makan sembarangan dulu. Apa yang dokter kasih, apa yang dokter sarankan, itu makan dulu. Kalau badan kita sudah sehat, mau makan jorok-jorok lagi sedikit ya silakan. Oke. Ya kan? Berarti ibaratkan saringannya ya Pak ya? Saringannya kita harus strict. Kalau memang risk management bilang saat ini hanya boleh makannya ini, ikutin. Berarti selain integrasi antara risk management dan kontrol internal kita, berarti juga harus ada koordinasi dengan marketing, Pak. Pasti. Pasti wajib lah ya, Pak. Kalau ya? operation sama marketing istilahnya harus sejalan ya Pak untuk saat ini. Ya harus sejalan ya. Kalau saya sih selalu dari dulu mengibaratkan gini ya.
Antara operation dan marketing itu kalau saya bilang saya lagi sebagai atlet sirkus lagi pegang apa tuh yang biasa Yang penyeimbang yang itu ya, Pak ya? keseimbangan itu kan. Satu sisi kiri harus operation, satu sisi kanan harus marketing. Itu yang selalu harus saya pegang terlebih dahulu gitu. Nggak bisa kita condong ke salah satu sisi operation kita jatuh. Betul. Ya kan? Salah satu condong ke sisi marketing juga kita pasti jatuh. Nah, perannya leader adalah bagaimana menyeimbangkan adalah kapan kita harus operation, kapan kita harus marketing. Tapi nggak boleh jatuh. Tapi nggak boleh jatuh. Sampai tujuannya tercapai kan? Betul. Iya, jadi kalau saya bilang antara marketing operation itu musuhan, ya enggak. Marketing operation itu bagaimanapun harus selalu berjalan beriringan. Harus bergandengan tangan ya Pak Bergandengan ya? tangan Dengan protokol gitu kan. kesehatan. Iya. Oh, kadang-kadang bilang marketing, tolong dong jualannya NSA-nya seperti ini. Boleh. Kalau misalkan kita mau beresiko seperti ini, tapi begitu sampai nanti tiba-tiba bete, nanti gua akan kurangin juga. Nah, tinggal memilih mau dikuranginnya sekarang apa nanti, atau kita cari titik tengahnya di mana nih dengan marketing yang sama-sama enak. Nah, justru peran itulah yang kita harus selalu ada. Iya, berarti memang harus selaras ya Pak. Satu jalur. Pak, tema besaran kita di 2021. Mungkin Bapak ingat apa Pak? Riding the storm, break comfort zone. With strong agility, seize the opportunity. Wah, Tahun biasa. ini kan? Betul Pak. Dari sudut pandang Bapak, makna tema kita apa Pak? Kalau kemarin kan Burita dari sudut korporat ya Pak. Corporate ya. Nah, kalau dari Bapak pribadi, Kalau mungkin dari bisa saya melihat dari pribadi sisi dari operation. sisi operation gitu ya. Betul. Riding the storm gitu ya. Iya. Riding the storm pada saat pandemi ini adalah tiap-tiap insan vivers buat saya adalah harus lebih memandang pandemi ini bukan suatu hal yang menakutkan. Kita tidak bisa menghindari ini. Tapi bagaimana kita blend in dengan pandemi ini dalam artian kita harus saya bilang sih lebih lincah, lebih proaktif, Betul. adaptif ya. Terus kita juga harus responsif juga di masa pandemi ini. Dalam artian kita harus mencari kreativitas baru dalam bekerja di luar kebiasaan yang lama, ya kan? Kontrol terhadap proses udah pasti harus lebih disiplin. Terus passion juga. Ya kalau kita ngomong passion kita dalam pandemi ini justru kita harus nggak boleh menyerah, tapi justru kita harus punya passion bahwa ini pandemi sesuatu yang maksudnya menarik untuk kita taklukkan. Betul. Ya kan? Karena dengan passion itu saya selalu believe bahwa orang yang kerjanya dengan passion, maksudnya dia akan menjadi orang yang kreatif, ya kan? Orang yang lebih adaptif terhadap perubahan dan dia tahu ujung-ujungnya itu kemana sih saya harus bergerak supaya selaras. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hindarin, gitu kan? Tapi intinya bahwa kita tidak bisa menghindari pandemi ini. Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ujungnya kita tadi riding the storm. Ikutin aja kemana, jangan sampai jatuh. Betul. Kalau saya tadi sempat tangkap Pak, ada 4 kata yang bisa kita ambil sebenarnya kayak rumus gitu Pak ya. Lincah, proaktif, adaptif, responsif. Ya, 4 ini kayaknya bisa jadi mungkin teman-teman Vivers bisa jadi mungkin mindset kita gitu, 4 itu. Pak, kalau misalnya tadi Bapak bilang tadi ada militan. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang memang awam mengenai militan, konotasinya adalah kerja gitu ya Pak. Kayak yang karena kita melihatnya militan langsung ke militer gitu. Kerja keras. Nah, sebenarnya militan yang di sini yang dimaksud apa nih Pak? Sehingga tidak terlalu ke konotasinya. Militan itu sebetulnya kalau kita ngomong adalah semangat pertama ya, semangat pantang menyerahnya dulu. Betul. Never give up-nya dulu, memandang bahwa suatu masalah itu pasti akan selesai. Pasti ada caranya. Ya kan? Kadang-kala kita stuck dalam suatu masalah, bukan berarti kita tidak mampu sebetulnya, tapi kita belum menemukan caranya lah. Ya, justru di situ adalah sifat kita. Kalau kita mau sifat militansi adalah sifat pantang menyerah, bukan yang kalian kerja gitu ya. Maksudnya kerja yes, tapi kita juga harus kerjanya saat kalau saya bilang bahwa kerja kita selain smart juga ya hard work ya smart work gitu ya. Kalau di masa pandemi ini saya bilang militan adalah ya kita harus lihat-lihat juga lah mana sih konsumen yang memang layak kita tagih, mana enggak. Kalau yang udah enggak layak kita tagih,
Ya kenapa kita harus mati-matian mengerahkan effort kita ke sana untuk memperjuangkan untuk konsumen nothing tersebut. gitu kan? Iya, betul. Padahal satu sisi ada jenis-jenis konsumen yang ada potensinya, tapi kamu nggak kerjakan. Betul. Nah, jadi kalau dalam artian tadi saya kata militansi adalah semangat pantang menyerah. Dengan semangat pantang menyerah kita akhirnya akan mencari cara, ya kan? Untuk pekerjaan saya yang terbaik. Apa sih yang harus bisa saya lakukan? Pareto kerja seperti apa sih yang harus saya lakukan? Ketika Pareto kerja itu sudah ada, ya kan? Itu yang kita baru kata muncul, kerja sesuai Paretonya, Sesuai porsinya ya. sesuai porsinya. Betul, gitu. Oke, berarti teman-teman Vivers perlu di ini ya, di caps lock bold ya, di dalam hati kalau militan itu semangat kerja. Dan teman-teman Vivers juga harus punya pola kerja masing-masing, tahu prioritas ya Pak ya. Prioritas Prioritas mana yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu. Bapak, menurut Bapak dengan yang Bapak bilang militan, kemudian aktif gitu, cara kerja yang benarnya seperti apa Pak? Dengan tema kita tadi di awal, riding the storm. Yang ideal menurut Bapak sesuai dengan kondisi pandemi. Kalau misalnya saya melihat adik saya yang kuliah, kalau kuliah kan sekarang bilangnya yaudah kita idealnya kita dari rumah deh, gitu kan. Ujian juga dari rumah. Nah, kalau kerja ini gimana nih Pak? Berarti kita ngomong apa ya? Cara kerja gitu. Betul. Ya. Cara kerja, kalau kita ngomong cara kerja, ya sebetulnya harusnya tidak berbeda lah dengan tahun-tahun sebelum pandemi, ya kan? Karena kita selalu bilang bahwa head office sudah menetapkan suatu strategi, ya kan? Bahwa kalau head office sudah menetapkan suatu strategi, pasti itu mempunyai dasar pemikiran yang sudah dalam artian dari A sampai Z melihat berbagai sudut, ya kan? Itulah yang terbaik untuk Viv Group saat ini, ya kan? Nah, peran teman-teman di cabang adalah pahamin dulu strategi ini apa, ya kan? Baru kita ngomong nanti cara kerjanya nih. Kalau cara kerja, kalau secara operation, ya pasti semua, saya bilang semua insan Viver masih udah tahu juga gitu ya. Nah, cuman kadang-kala adalah kepatuhan, saya bilang gitu ya. Kepatuhan terhadap strategi yang diterapkan head office itu apakah sudah dilakukan atau belum di cabang? Nah, Patuh ya Pak ya. patuh nggak gitu loh. Jadi misalnya ini, kamu jangan lewat ke kanan ya, kamu harus lewatnya ke kiri kalau ketemu perapatan jenis seperti ini. Kita udah kasih guidance-nya, strateginya di situ. Nah, kadang-kadang ada cabang istilahnya, gue pengen cobain ke kiri. Ya kan? Nah, itu tadi, ketika akhirnya nyasar, ya akhirnya kan ujung-ujungnya mengganggu juga secara keseluruhan Viv Group kan. Nah, makanya saya bilang adalah, kalau untuk cara kerja yang benar pada saat pandemi ini adalah patuh terlebih dahulu. Karena head office lebih mempunyai sudut pandang secara helikopter view. Ya, betul. Secara lebih luas gitu ya. Betul. Pemikiran lebih komprehensif. Sedangkan kalau di cabang itu kan lebih sisi ke arahnya doer. Lalu lakuin ini, lakuin. Diminta A. Diminta A ya A, tapi tolong lakukan the best A-nya. Betul. Kalau yang disuruh B, lakukan the best B-nya gitu. Jadi buat saya merasa benar dan salah adalah bagaimana cabang itu patuh dulu apa enggak terhadap head office pada saat pandemi ini. Itu kuncinya ya Pak ya. Patuh ya. Dengan ada patuh nanti akan tahu sendiri nih gimana cara menyelesaikannya dan mengerjakannya. Iya. Nah, peran leader di sini adalah yang memastikan bahwa leader di cabang, kepala cabang memastikan bahwa ya tadi kepatuhan anak-anak subordinat di bawahnya tuh benar apa enggak. Ya, walaupun di masa pandemi ini leader tetap bukan menjadi seorang yang saya bilang humanis, menjadi lebih tolerir. Nggak capai target, nggak apa-apa lah, kan pandemi Pak. Konsumen juga begini Pak. Nah, yang saya tuntut adalah kalau misalkan pada saat pandemi ini justru peran leader yang paling di depan. Justru dia kontrol harus lebih ketat. Stick and carrot-nya harus jalan. Mana yang harus kita kasih reward, mana yang kita harus kasih punishment. Betul. Jangan keadaan ini justru dijadikan tanda kutip alasan tidak mencapai target. Iya, excuse ya Pak ya. Excuse kalau gitu. Kayak nanti kalau excuse satu semua akan excuse dengan alasan yang lain. sama. Padahal belum tentu itu yang terjadi di lapangan kan. Iya betul Pak.
Nah, sebagai seorang leader juga berarti dia sebenarnya yang ditunggu oleh teman-teman atau teman setimnya gitu Pak ya, untuk leader saya ini bisa nih begini gitu, akan jadi panutan gitu ya Pak. Oke. Agak-agak panas kita bicara ya, panas ya. Kita main game sejenak Pak. Oke. Kita akan main game yang namanya A or B Quest. A or B. Iya. Nih, saya pegang ini nih. Di hadapan Bapak sudah ada 2 ya, A or B. atau B ya. Permainnya singkat Pak. Bapak hanya memilih secara cepat tanpa dipikirkan dari 2 kata yang saya ucapkan. Oke. Sebagai contoh ya Pak. Contoh. Lantai 3 atau lantai 8 Pak? Lantai 3, lantai 8. Iya. A-nya apa nih? Yang pertama saya ucapkan yang itu pertama A. kasih A. Yang saya ucapkan kedua itu yang B. Ulang Pak. Lantai 3 atau lantai 8 Pak? Lantai 8. Lantai 8. Cinta dengan lantai Cinta 8 lantai Pak. Luar biasa loh. Konsisten ya untuk yang lantai 8. Bapaknya konsisten mencintai lantai 8. Oke. Kita masuk ke game saya Pak. Saya punya beberapa pertanyaan. Sepeda atau running Pak? Kenapa memilih running Pak? Cuman modal ini aja. Modal kemauan bisa. Kalau sepeda ya kita kemana-mana harus bawa sepeda. Kalau modal running ada modal kemauan, sepatu yang mau dimanapun, kapanpun kita bisa lakukan. Mau cepet, mau lambat, pokoknya istilahnya running. Betul ya Pak ya. Olahraga diet paling murah. paling murah, tidak keluar duit ya teman-teman. Oke. Seperti fotografi Pak. Bapak suka fotografi. Saya mendapat informasi. Setting manual atau otomatis Pak? Manual atau otomatis? Manual otomatis. Manual ya Pak? Iya. Kenapa Pak? Kalau saya pribadi, kan kalau otomatis tinggal cetek, tuh jadi gitu Pak. Iya. Kalau manual? Kalau otomatis semua orang bisa. Betul. Kalau manual itu buat saya ada seninya gitu. Jadi memandang bahwa fotografi itu bukan menjadi dalam artian bagus apa tidak, tapi dalam artian sesuai sama yang kita inginkan apa enggak sih. Masalah penilaian orang lain itu bagus apa enggak itu urusan belakangan. Karena kalau dengan manual saya lebih bisa ngatur. Seninya ada keinginan tersendiri ada keinginannya ya Pak ya. Mau warnanya lebih gelap, apa nuansanya lebih gelap, apakah nuansa lebih terang, mau lebih tajam apa enggak, mana fokusnya, saya bisa mainin semua. Ada niat ngadain ini enggak Pak? Pameran fotografi Pak? Apa? Pameran fotografi. Oh enggak lah, masih jauh. Siapa tahu Pak Masih kita jauh, bikin pameran fotografi Bapak Julius Julianto. Masih jauh lah. Ya kalau butuh MC bisa sih Pak, calling saya. Ya. Ada Kiki lah kalau Pak, sebagai orang Bandung, combro atau misro? Kenapa dengan combro? Ada apa nih? Saya lebih suka rasa asin pedas dibanding rasa manis. Asin pedas daripada manis. Iya. Kalau misro kan manis. Iya. Asin pedas luar biasa enak. Tapi emang enak sih Pak. Apalagi kalau lagi dingin-dingin, asin pedas berkuah gitu ya. Oke. Out of topic sejenak. Pak, dari sisi pekerjaan, cepat atau benar? Benar. Tapi benar belum tentu cepat Pak. Apanya? Kalau benar belum tentu cepat. Benar belum tentu cepat, tapi cepat juga belum tentu benar kan? Betul. Kalau saya lebih pilih benar dulu. Benar dulu. Habis itu diolah lagi prosesnya ke belakang seperti apa? Dengan istilahnya kalau kita udah tahu cara kerja yang benar, kalau memang prosesnya makin lambat, ya kita tinggal bisnis continuous prosesnya kita bisa lebih lihat mana yang bisa lebih efisien, mana enggak, tapi dasarnya udah benar. Tapi tetap dengan tenggang waktu sesuai ya Pak ya? Iya. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga. Iya. Harus yang pas. Ibaratkan minum kopi. Bapak katanya punya coffee shop ya Pak ya? Ada. Oke, nanti teman-teman bisa tanya Pak Julius mau datang di Bandung ya Pak ya? Di Bandung loh. Oke. Pak, udah sering balik Bandung Pak? Ya, pandemi ini berkurang lah ya. Biasanya intensitasnya berapa Pak? Seminggu sekali? Biasa seminggu sekali. Kalau sekarang Pak? Sekarang ya kadang sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali. Kalau ke Bandung Pak, prefer naik mobil atau kereta Pak? Mobil, kereta. Mobil. Kereta kan lebih cepat Pak? Enggak, mobil lebih cepat buat saya. Tunggu dulu, karena saya pengalaman saya pribadi naik kereta lebih cepat Pak. Kenapa mobil lebih cepat Pak? Kan macet Pak. Ya sekarang kalau saya bilang
Kalau saya dari kantor sekarang Iya. berangkat ke Gambir, udah makan waktu, harus nunggu kereta berangkat. Betul. Kereta pada saat itu ya pastilah kalau kita ngomong kereta 2,5 jam 3 jam sampai Bandung, Iya. sampai stasiun. Dari stasiun sampai rumah lagi. ke rumah lagi. Oke. Waktu berapa lama? Kalau mobil saya dari keluar kantor langsung masuk tol, keluar tol sampai rumah. Jaraknya mungkin kalau dengan keadaan PSBB kayak begini paling lama 2,5 jam sih udah sampai rumah. Kalau kereta mungkin bisa 3 jam 3,5 jam. Saya ada sejam. Mungkin lebih nyaman juga dengan mobil ya Pak ya. Apalagi PSBB kayak gini. Iya, sendiri jauh lebih apa ya? Maksudnya lebih tidak ada rasa was-was ya. Betul. Oke, mobil teman-teman. Kalau dari Pak, saya juga tahu Bapak adalah orang yang fashionista. Saya tahu nih Bapak, sepatu harus matching baju. Iya, saya memperhatikan Pak. Saya memperhatikan pola berpakaian Bapak. Keren ya Pak saya Pak. Gitu ya? Teman-teman, itu penting loh. Iya. Pak, kalau memilih Pak, kalau ke kantor nih Pak, memilih berpakaian formal atau casual? Casual. Kenapa dengan formal Pak? Misalnya formal, kalau misalnya karena saya suka menonton seri-seri drama Pak, biasanya kan bos-bos tuh berjas, dasi gitu rapi. Kenapa milih casual Pak? Lingkungan pekerjaannya tidak menuntut kita untuk formal. Berarti kembali ke tuntutan di lingkungan kerja. Iya. Nih, jadi teman-teman kalau ngeliat drama Korea yang pakai jas itu belum tentu ya semua kantor begitu. Jadi tolong hilangkan mindset itu. Lah kalau sekarang semua kantor harusnya pakai jas, mungkin saya pakai formal. Oke. Jangan sampai nanti saya aneh sendiri. Kalau sekarang saya datang pakai jas lengkap, semua orang pasti, Bapak mau kemana Pak? Kondangan siapa ya Pak? Iya. Tapi mungkin bisa jadi ide kita kali ya, satu hari berformal ria kali ya Pak ya. Ya itu tergantung ya, bisa juga sih dicoba gitu loh. Biar nggak sia-sia Pak jas di rumah ya kan Pak. Iya, jas cuman dipakai nikah sama acara-acara rewarding doang. Nah sekarang kan udah jarang Pak. Oke, Pak. Ini mungkin harus direnungkan sejenak Pak. Jadi bintang tamu podcast kembali atau menjadi MC Mobik? Mending jadi tamu podcast kayaknya dibanding MC Mobik saya. Kenapa Pak? Kan seru Pak jadi Apanya? MC Mobik. Mungkin jiwanya lebih santai kalau podcast gitu ya. Kalau Mobik saya harus mikirnya kayaknya ini harus nyiapin apa lagi gitu Apa kan. lagi? Nah, iya. Tapi kalau satu hari diminta Pak? Hah? Satu hari diminta untuk Bapak menjadi MC Mobik? Enggak deh kayaknya. Saya podcast aja. Podcast aja ya. Oke. Teman-teman podcast, panitia podcast, Pak JJU sudah oke untuk diundang kembali ya. Kita atur. Oke. Pak, satu pertanyaan mungkin agak berat. Dari tadi berat terus ya, sebenarnya berat. Iya. Oke. Ini sedikit berat. Pak, kalau disuruh memilih SBT atau MTA, Pak? SBT atau MTA? Iya, Pak SBT atau Bapak MTA? Ini pertanyaannya berat loh. Nah, kan saya udah intro, Pak. Intro. Agak berat, Pak. Oke, kalau misalkan berat saya akan logis. Oke, Bapak MTA. Iya. Alasan logisnya, Pak? Ya presdir. Presdir. Iya. Kalau Pak SBT? Nah, presdir masih direktur operasional walaupun atasan saya. Nah, iya, Pak. Iya. Kan satu atasan Bapak, satu presiden. Iya. Oke. Alasannya karena presiden direktur. Ya presiden direktur orang nomor 1 berarti istilahnya apa yang dia omong berarti itulah yang harus saya patuhin. Karena apa yang diomongkan juga akan diomongkan juga ke SPP 1 Bapak. Tarigan, iya. Oke, Iya. tapi Bapak tetap sayang dua-duanya ya Pak ya? Ya kalau ngomong sayang semua lah, sama semua BOD bukan hanya berdua. Iya dalam dua pilihan ini Iya, Pak. dua Itu tetap pilihan ya sama. dua-duanya lah gitu. Oke, teman-teman itu adalah A/B quest kita di bulan Februari. Udah refreshing sebentar nih Pak. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Pak, tadi Bapak sempat membahas mengenai leader yang baik tadi, yang memilih harus seimbang antara operation dan marketing. Dari proses monitoring dan review, sebenarnya yang ideal dari seorang leader itu untuk dijalankan tuh seperti apa, Pak? Yang ideal ya, Betul. proses review. Satu, kalau saya bilang dengan bahasa itu adalah seorang leader itu berani kotor apa enggak sih? Dalam artian bukan kotor hal yang negatif gitu ya, tapi ketika kita menerima laporan dari subordinate kita, ya kan,
Kita tuh mau menerima laporan itu mentah-mentah, terima, atau kita enggak. Nah, kalau buat saya adalah seorang leader yang baik tidak boleh menerima laporan mentah-mentah saja. Harus kita ngomong apa ya? Harus ada satu, cross check silang, validasi terhadap laporan yang diberikan anak buah kita gitu kan. Ya kan? Terus kita juga sebagai leader kan waktunya terbatas. Benar nggak? Ya kita harus prioritas mana sih kerjaan yang lebih urgent dilakukan terlebih dahulu gitu loh. Kalau seorang leader hanya ngutak-ngutik depan komputer, bikin alat tools, analisa segala macam, baik, ya baik. Tapi kalau seharian waktunya hanya menganalisa, buat saya masih kurang. Karena buat saya seorang leader justru adalah proses coaching terhadap anak buah itu yang buat saya lebih berperan. Bagaimana kita menyentuh hati anak buah kita, bagaimana membuat anak buah kita itu bisa lebih bekerjanya, bisa lebih produktif. Ya karena buat saya adalah seorang leader yang baik adalah dia harus bisa create leader. Nah, dengan create leader itu bukan berarti dia menjadi seorang yang hanya depan komputer, tapi dia harus bagaimana melakukan proses coaching, counseling, proses monitoring. Ya. Jadi tools harus punya, harus. Karena apa? Itu mempermudah kita, mempercepat analisa. Ya kan? Tapi jangan yang terlalu jelimet lah. Jangan terlalu yang gimana-gimana. Tools buat seorang leader cukup yang kalau kita ngomong radar aja, ini bahaya. Kalau udah bahaya baru kita detilkan. Detilnya bareng-bareng sama anak-anak gitu. Nah, prosesnya adalah saya bilang lebih penting proses tadi mentoring dan coachingnya sama anak buah. Oke, kalau coaching Pak, kadang beberapa mungkin ya yang saya ketahui gitu dan mendengar cerita dari teman-teman Vivers terutama di cabang coaching tuh kadang-kadang sebatas kamu gimana gini, oke, tanpa solusi gitu. Nah, menurut Bapak coaching yang baik dan benar supaya sesuai dengan kriteria ideal yang Bapak berikan tadi. Karena kan gini Pak, memang untuk menjalani proses coaching itu memang agak susah Pak, apalagi misalnya leader harus dituntut A B C D E gitu kan. Tapi kan itu memang porsinya leader. Betul. Nah, untuk coaching yang memang sesuai Pak. Karena ya gitu, kalau misalnya kita lihat kayak kalau di Viv Group ini kita namanya PDF ya Pak ya. Misalnya Co&Co gitu kan. Ada juga yang kadang oke, kamu begini, kamu A, B, udah itu aja gitu. Nah, kalau untuk yang idealnya coaching menurut Bapak, mungkin bisa jadi sampel nanti. Kita melaksanakan gini gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong kamu A, kamu B, buat saya itu bukan coaching ya. Itu udah namanya instruksi. Betul. Iya kan? Iya. Instruksi kalau gitu kan. Kalau coaching itu menurut saya adalah lebih ke arah heart to heart-nya itu harus ada terlebih dahulu kan. Kita harus mengenali istilahnya coach kita, tipenya seperti apa sih? Pribadi dia tuh seperti apa sih? Ya justru peran kita adalah sebagai coach adalah kita harus tahu sebetulnya anak buah kita ini lagi ada kesulitannya di mana. Apakah misalkan dia problem kerja atau misalkan dia ada problem pribadi, ya kan? Ya kalau problem pribadi mungkin kita nggak bisa terlalu ikut campur terlalu jauh gitu ya. Betul. Karena bukan ranahnya kita. Tapi kalau misalkan dia menemui kesulitan kerja, anak buah kesulitan kerja, yang kita harus tahu adalah ini yang membuat dia sulit itu apa, ya kan? Sebelum kita ngomong kamu harus A dan B, kita harus menggali. Sebetulnya adalah coachnya adalah proses menggali sebetulnya. Betul. Proses menggali dari lawan kita, dari coach kita. Yang sebetulnya harus menemukan jawabannya siapa? Ya bukan coachnya juga. Yang harus menemukan jawabannya ya coachnya juga. Tapi bagaimana adalah seorang coach itu mengarahkan akhirnya supaya si coach itulah yang menemukan jawabannya sendiri. Ya memang prosesnya nggak akan bisa cepat. Iya. Jadi ya itu memang yang harus jam terbang. Sehingga istilahnya coachnya yang ya juga ya, kenapa saya nggak melakukan seperti ini? Padahal saya tadi ngomongnya gitu. Nah itu akan lebih impact-nya tuh akan lebih wah dibandingkan kita hanya memberikan instruksi kamu A, kamu B. Karena A dan B, orang bisa melaksanakan itu bisa, tapi belum tentu dengan kesadaran ataupun dengan kerelaan hati. Tapi kalau misalkan jawaban itu ditemuin dari dalam dirinya, dan dia yang statement itu, kita cuma menegaskan aja, oke, jawaban kamu loh ya. Kamu yang bilang loh ya, bukan saya gitu loh. Berarti istilahnya berhasil apa enggaknya kan kamu sendiri.
Betul, balik kan? lagi ya Pak ya. Nah, balik lagi gitu. Itu impact-nya itu akan lebih tinggi untuk perubahan yang bersangkutan. Oke, kalau bisa saya simpulkan sedikit, berarti seorang leader itu selain menjadi atasan, sebenarnya juga harus bisa menjadi keluarga di lingkungan kantor ya Pak ya. Betul. Jadi memahami juga, Ya. tidak hanya leader memahami bawahannya, tapi bawahan juga harus memahami leader. Iya. Saling memahami. Oke, Pak, instruksi pemerintah new normal. New normal udah kita laksanakan dengan baik Pak. Ya. Protokol kesehatan Ya. juga selalu kita terapkan. Contohnya di Ya. sini aja, teman-teman sekalian ya, kita ini jaraknya jauh loh Pak ya. Jaraknya jauh 2 meter ya. dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Dan salah satunya adalah mengurangi kontak fisik seperti kita saat ini Ya. Pak. Tentu buat teman-teman yang sudah di cabang yang sudah Bapak bahas tadi dari field verifier, dari penagihan, terus remedial gitu ya Pak ya. Itu kan juga itu susah sekali loh Pak. Ya. Apalagi kayak misalnya ya ibaratnya kita mau nagih utang sama teman aja, kalau lewat telepon apa itu kayak susah gitu Ya. Pak. Nah, kalau tips dari Bapak supaya teman-teman kita yang di cabang Vivers semuanya bisa dapat bekerja sekaligus prokesnya tetap terjalan Pak. Ya kalau bilang bahwa prokes mestinya itu sudah menjadi hal yang istilahnya absolut ya, default harusnya. Betul. Kayak pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan segala macam itu rasanya harus menjadi default. Kayaknya bukan orang Vivers juga, bahwa semua orang di Indonesia ataupun seluruh orang di dunia saat ini adalah defaultnya harus seperti itu gitu ya. Cuma dalam artian tadi kendala ketika kita ngomong orang lapangan kan harus banyaknya ketemu konsumen Pak. Kalau enggak saya nggak nagih, kalau enggak saya nggak survei gitu kan Pak. Iya, saya setuju itu kan. Tapi yang harus dilihat adalah bagaimana kita meminimalisasi, ya kan? Kalau dalam artian, apakah memang semua konsumen itu kita harus temuin secara kontak fisik? Apakah semua orang itu kita harus survei secara kontak fisik? Nah, kita pertanyaan dalam diri kita gitu kan? Ya kalau dulu semua kita datengin aja gitu kan. Iya. Ya kalau sekarang ya kita harus bagaimana tadi saya bilang adalah meminimalisasi. Ya kita harus mulai memilih jenis-jenis konsumen apa yang kita bisa hindarkan dari kontak fisik. Ya kita harus hindarkan. Kita udah punya digitalisasi banyak. Betul. Itu dipakai nggak? Sehingga istilahnya kita mendekatkan diri dengan konsumennya bukan dari secara fisik tapi secara digital. Proses operationnya operasi digital, ya kan? Kalau kita ngomong ada nanti istilahnya smart collection, ada smart acquisition gitu kan? Itu kan sebetulnya upaya-upaya yang tadi. Bagaimana kita mengurangi kontak fisik, bagaimana mengurangi istilahnya kita ngomong kerjaan-kerjaan yang sebetulnya pada saatnya nanti itu akan tergantikan sebetulnya ya dengan proses digitalisasi gitu kan? Nah, justru momen inilah yang kita bilang bisa dipakai untuk kita membiasakan diri dengan digitalisasi itu. Era digital ya Pak. Era digital itu saya bilang datang lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan orang-orang. Betul. Dan misalnya COVID ini atau Corona ini yang mendorong bahwa proses digitalisasi itu seolah-olah menjadi kewajiban. Ya harus kewajiban. Betul. Sekarang jalan, nggak bisa nunggu lagi gitu. Kayak pacutnya gitu Pak ya? Iya. Istilahnya have to gitu loh. Ya harus sekarang. Jadi kalau teman-teman di cabang bagaimana bekerja? Ya temuin tapi dalam artian kalau yang sudah tidak bisa dilakukan melalui proses digitalisasi harus dalam artian kita ketemu dia untuk melakukan pricing, kontak segala macam, ya why not? Tapi tadi protokol kesehatan tetap ada gitu ya. Iya. Tapi selama yang bisa dialihkan ke proses digital kayak konsumen kalau misalnya dia bisa lewat payment point, bisa lewat bank sendiri atau transfer sendiri atau bisa sekarang lewat Astra Pay segala macam, ya why not harus ditagih. Kadang-kala kan kita cabang merasa takutnya adalah kolektor kehilangan itu konsumen saya biasa baik ditagih. Masa sekarang harus bayar sendiri, insentif saya kurang dong gitu kan. Iya. Nah, ya kita harus legowo juga gitu loh. Jadinya ya mana istilahnya tadi kalau saya bilang kembali lagi Pareto kerjanya. Pareto konsumen seperti apa yang harus ditemuin, yang tidak Pareto ya alihkan melalui proses digitalisasi.
Jadi kita memanfaatkan era digital ini sebenarnya Pak ya. Harus itu ya. Ya, jadi digitalisasi ini sebenarnya bukan mengurangi porsi kerja sebenarnya Pak, tapi mempermudah. Mempermudah harusnya. Sehingga prosesnya lebih cepat gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman jangan takut, Vivers jangan takut dengan era digital gitu. Karena semua serba digital. Konsumen kita juga pasti sebenarnya lebih digital bisa kita bilang ya Pak ya. Ya kalau saya bilang secara konsumen kan kita pasti ada segmented. Betul. Ya, Ila ya. Ada orang-orang yang sudah melek terhadap teknologi, ada yang belum, misalkan itu kan. Nah, tapi yang kita harus believe adalah konsumen kita kan secara umur juga nantinya akan bergeser kan. Iya. Dari orang-orang yang sebetulnya dia orang udah melek digitalisasi. Kalau dulu mungkin orang tua saya pegang komputer ya tangan gemeter ataupun sampai sekarang pun nggak bisa buka gitu. Tapi kalau dengan zamannya nanti anak saya yang dari kecil aja udah mainannya gadget. Iya. Ya berarti future-nya memang di sini, digitalisasi. Menjadi standar launya ya Pak iya, ya, garis bawahnya ya. Digitalisasi adalah sini. Jadi kita cuma mau yang tadi kalau ngomong riding the storm, kita mau riding the teknologi nggak? Ya itu yang harus dilakukan. Bahwa digitalisasi ya bisa jadi gini ya. Masih kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan ada digitalisasi pekerjaan saya bisa berkurang. Saya nggak bisa pungkirin, saya harus jujur. Yes. Tapi dengan proses digitalisasi ada jenis pekerjaan yang baru. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Kalau ada yang tereliminir, pasti akan ada yang baru. Betul. Nah, tapi untuk yang tidak baru ini apa? Ya ini yang lebih mudah sebetulnya. Kamu mau sekarang kalau kita ngomong, lagi malas makan, tapi pengen makan enak, GoFood aja dah. Ya enggak? Ya itu proses digitalisasi sederhana gitu. Mau nggak usah bawa dompet kemana-mana, cukup Astra Pay bawa, ataupun misalkan ada GoPay, ada OVO segala macam. Mungkin orang-orang tua zaman dulu apa sih OVO, apa sih GoPay? Betul. Tapi anak-anak saya, isi OVO dong. Isinya isi OVO aja deh, nggak usah uang jajan, isiin OVO aja deh, dia bilang gitu. Cashless ya Pak ya? Nah, cashless gitu kan. Jadi saya membuat hidupnya nggak usah bawa dompet kemana-mana, tapi lebih simple. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Cukup bawa mungkin gadget satu kemana-mana, saya bisa hidup. Mau pesen tiket bisa, pesen makan bisa, mau transportasi bisa, mau transfer langsung. Itu ibaratnya hidup itu jadi nggak usah pergi kemana-mana, ya di depan itu ya kamu bisa mencapai dunia. Saya bilang ya seluruh dunia bisa dicapai dalam genggaman kan. Betul. Sekarang jalan-jalan aja virtual ya Pak ya? Jalan-jalan virtual sama pandemi ini. Gitu kan? Enak ya keliling dunia. Berarti itu merupakan salah satu sebenarnya dari pertanyaan saya adalah improvement ya Pak ya. Jadi improvement yang memang sebenarnya memang mungkin dari dulu sudah dicanangkan. Cuma kayak yang nanti dulu deh kita belum sanggup segala macam. Tapi dengan adanya corona, wajib. Gitu. Betul. Jadi untuk mempunyai gadget terutama nih, untuk mempunyai gadget itu adalah suatu hal yang wajib sekarang. Iya. Kalau dulu kan sandang pangan papan ya Pak. Iya. Kalau sekarang sandang pangan papan gadget WiFi Pak. WiFi ya. Itu wajib. WiFi kalau fakir gitu ya. Iya betul Pak. Fakir itu WiFi. Aduh. Jadi teman-teman gitu. Nah, kalau tadi improvement juga berarti dengan penggunaan gadget, tapi tetap harus ada kontrol yang dijaga di situ ya Pak ya. Nah, kalau tadi saya sempat mendengar dari Bapak ada satu kata yang memang Bapak sering sebutkan, kontrol Pak. Kontrol yang ideal. Oke. Kontrol yang ideal itu seperti apa? Betul. Ya, ini yang saya bilang bahwa tidak ada aturan baku adalah kontrol itu ideal apa enggak. Selama kontrol itu bisa menghasilkan result yang sesuai dicanangkan, itu kita anggap kontrolnya sudah baik. Betul. Ya kan? Nah, cuman kan tadi Ila bilang kan, kita harus ada improve juga, ya kan? Dari yang kita kontrol ini ada nggak sih yang kita bisa lebih optimalkan? Bisa jadi misalkan dengan kita ditarget 10, udah capai 11 dengan kontrol ini gitu kan? Tapi kita harus berpikir kembali kalau improvement. Kalau kontrolnya saya tingkatkan ke titik ini, berarti kan saya bisa lebih slicing lagi, lebih detail lagi kan? Bisa jadi hasilnya nggak 11, tapi 13. Ya. Jadi kalau saya bilang aturan baku kontrol itu seperti apa? Ya kontrol yang baik harus bisa mendeliver result yang baik optimal. Juga. Selama itu ada, buat saya itu kontrolnya udah baik. Tapi kalau misalkan orang bilang, itu kontrolnya bagus sekali, tapi resultnya zero, tidak pernah capai target.
Betul. Ya buat saya nggak ada kontrolnya. Ya, jadi kontrol yang seperti apa? Yang tadi intinya adalah kontrol harus bisa mendeliver result minimal sama sesuai target atau over. Itu ya standar Itu utamanya. Standar standarnya utamanya gitu ya. Betul. Ya kan. Bagaimana kalau untuk orang Fivers pada saat pandemi ini? Ya, saya menuntut bahwa istilahnya sama kepala wilayah, sama kepala cabang gitu. Kalau dulu kamu misalkan reviewnya sebulan sekali, masa pandemi ini bisa nggak ditarik lebih pendek Oke. waktunya? 2 minggu sekali, ya kan? Atau seminggu sekali? Atau setiap hari? Karena keadaannya itu turbulensinya tinggi. Iya. Justru semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita bisa bereaksi. Jadi kalau saya bilang adalah kontrol saat yang harus dilakukan, ya waktunya itu yang harus lebih apa ya? Maksudnya Lebih. scale-nya lebih pendek. Iya. Nah, lebih pendek dan harus dengan pendek kita harus bisa lebih dalam. Jadi lebih singkat, namun lebih kayak lebih kayak panah ya Pak ya. Iya, Harus tepat. lebih akuras, Betul, akurasinya lebih akurat. seperti apa gitu. Jadi kita udah tidak bisa lagi main secara ngomong generalisasi, tapi kita harus ngomong spesialisasi. Kalau saya contohnya gini, Pak collection saya angkanya sekian, oke misalkan dari angka sekian, pasti kan ada kalau kita ngomong ada rata-rata adalah ada teman kita field yang mencapai target, ada yang enggak. Iya. Ya kan, kalau FIF pengenalnya ada yang hijau, ada yang Kuning, kuning, ada yang merah gitu ya. Tapi kita ngomong, apakah dengan collection kita hijau di dalam situ tidak ada yang merah? Belum tentu. Belum tentu kan? Belum. Nah, justru kalau kita biasanya orang adalah ketika performance kita sudah bagus, udah kita puas. Tapi kalau tadi kontrolnya kita lakukan lebih detail, lebih slicing, kita kan lihat, oke kita udah hijau, masih ada yang merah nggak? Oh ternyata ini merah, si A merah, si B merah, C, D, E, F, G-nya udah hijau. Nah bagaimana kalau A sampai B hijau, berarti kan performance-nya lebih tinggi lagi. Betul. Jadi saya selalu bilang bahwa dalam hijau itu pasti ada merah. Kalaupun semuanya hijau, pasti ada yang terendah. Betul. Iya kan? Iya. Karena kita ngomong statistik. Betul. Nah, justru kita sebagai leader kita harus bisa terus mencari titik optimumnya itu sampai mana. Sampai kita bilang bahwa penambahan 0,001 itu udah berat, mungkin bahwa itulah udah titik optimalnya di situ. Berarti Tapi kalaupun misalkan kita bilang belum mencapai target, tahu nggak sih kenapa kamu nggak capai targetnya? Iya kan? betul. Ya itu ya yang dalam apakah nggak capai target itu jelek? Ya bisa jadi dalam merah pun ada yang hijau. Ya Iya. kita harus berkaca, ini yang hijau ngelakuin apa? Kenapa? Kenapa dia walaupun performance secara cabang merah, tapi ini ada orang-orang ini kontribusinya hijau. Apa sih yang dilakukan orang itu? Bisa nggak di copy ke teman-teman yang lain? Kalau saya simpulkan berarti gini Pak, selain kontrol secara keseluruhan, kita juga harus tahu nih di dalam ininya seperti apa sih komposisi. Kayak bisa kita beli makanan ya Pak ya, komposisinya apa aja nih yang membuat makanan ini jadi bagus gitu Iya, kan Pak. iya. Kalau ada satu yang jelek, ya pasti kenapa ini bisa masuk? Iya. Gitu ya. Iya. Jadi nggak balik lagi, nggak boleh asal makan. Nggak boleh asal Nggak makan. makan. Jadi kalau jaringnya- proses kerja ya istilahnya kita harus detil. Betul. Satu per satu itu kita harus perhatikan. Intinya adalah gini, kalau operation adalah proses kerjanya kita harus paham terlebih dahulu dari hulu ke hilirnya kita harus paham. Kalau nggak paham ya susah. Betul. Kalau udah paham dari A sampai Z, baru kita bisa melakukan tadi kontrol slicingnya detail. Di mana ini kita masih miss. Harus dipakepkan dulu proses bisnisnya. Proses Teman-teman bisnis tahu yang dulu. harus dipahami. Kadang-kadang kita, Ila coba kamu pergi ke Bandung. Oh siap. Nah, semua juga orang ngomong siap. Tapi proses ke Bandung itu kan bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik pesawat. Mana yang mau dipilih strateginya? Betul. Masing-masing kan punya plus minus. Kembali ke Pareto masing-masing Kembali ke ya Pak. Pareto masing-masing. Teman-teman ingat, Pareto masing-masing menentukan strategi teman-teman ke depannya dalam mengerjakan pekerjaan teman-teman sesuai dengan pakem proses bisnis. Luar biasa. Pak, teman-teman Viv Group sudah terbiasa dengan satu kata ini. Apa? Target. Oh target. Oke. Karena kalau misalnya mendengar kata
target itu kayaknya udah Udah serem gitu ya. kayak ini elektronya udah tek gitu Pak Iya. ya. Nah, namun tapi dalam semangatnya mengerjakan menuju target itu kadang-kadang proses bisnisnya, kembali lagi nih kita bicara proses bisnis. Proses bisnisnya sering dilupakan Pak. Padahal ya Pak, kalau misalnya kita melihat berangkat dari TEAM ya, ada satu nilai, satu value kita yang menerapkan proses bisnis, yaitu excellent. Excellent. Nah, kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan baik, Ya. supaya hasilnya juga baik. Tanggapan Bapak, supaya prosesnya terjaga. Proses terjaga, hasil kita lebih terjaga lagi kan gitu Pak? Ya, itu yang tadi saya bilang sama Ila gitu ya bosnya, target. Kadang orang membawa target itu menjadi suatu beban, sesuatu momok yang aduh ini apa lagi nih target Betul. apa lagi gitu. Apalagi targetnya tinggi gitu ya istilahnya gitu kan. Nah, justru kalau saya bilang bahwa hidup itu harus punya target. Even itu dalam kita bekerja ataupun dalam pribadi kita. Kita hidup juga harus punya target kan? Betul. Misalkan saya pengen karir umur berapa? Saya pengen misalkan menikah umur berapa? Ya kan harus punya target. Jadi Betul. kalau buat saya adalah target itu is about mindset. Mindset dulu, ya kan? Ketika kita sudah menemukan mindset target adalah how to achieve-nya. Nah, how to achieve ini kan yang tadi prosesnya ngerti nggak sih untuk mencapai target tersebut, dari mana jalannya, ya kan? Nah, itu yang jadi PR-nya adalah bukan jadi PR, kadangkala adalah tadi yang Lila bilang bahwa capai target tapi begitu tanya kenapa kamu bisa capai target? Kenapa ya Pak? Jadi pertanyaan ya Pak ya? Iya, kenapa ya Pak? Ya capai aja targetnya. Nah, saya selalu bilang bahwa kalau capai target kamu harus tahu kenapa capai. Kalau tidak capai target harus tahu kenapa tidak mencapai. Karena kita ngomong nilai TEAM itu ya tadi proses excellence itu adalah proses PDCA. Iya kan? Jadi kalau sudah bagus tercapai, oh berarti ada poin-poin yang bagus. Ini yang bisa mungkin diterapkan ulang. Tapi ternyata ini masih salah. Berarti inilah yang harus di PDCA ulang. Ini harus diperbaiki nih proses di sini. Tapi kembali lagi, bagaimana kita memperbaiki proses kalau tidak tahu proses dari A sampai Z-nya? Betul. Iya. Jadi Betul, kalau buat setuju. saya, buat teman-teman di cabang, apapun pekerjaan kalian, tahu nggak SOP dari A sampai Z-nya? Itu yang dipahamin terlebih dahulu. Kalau itu udah paham, baru kita bisa melakukan improvement. Karena percaya deh, saya bilang itu kan, kalau target yang dicapai melalui proses yang benar, itu biasanya lebih sustain, Stabil ya Pak ya? lebih stabil. Kalau target yang tidak capai proses yang benar, bisa jadi bulan depan nggak capai. Fluktuatif itu yang bikin BOD kita jantungan. Oh, kok bisa capai? Ini Begitu bulan depan kita setting ini, down gitu kan. Nah, ya itu yang berbahaya adalah segala sesuatu yang fluktuatif dalam dunia bisnis mungkin ada bagusnya, tapi kalau buat operation itu nggak bagus. Kalau operation itu lebih ke arah Stabil. sustain. Bagaimana terus naik itu paling penting. Makanya saya bilang gitu, operation excellent. Harus tahu semua prosesnya lah. Harus tahu semua prosesnya. Jadi kalau misalnya saya coba nih ya teman-teman viewers kalian, teman-teman harus tahu SOP kerja masing-masing job desk gitu ya. Sehingga tidak nanti jatuhnya malah overlap dengan pekerjaannya. Kemudian dengan adanya proses bisnis tersebut jadi tahu improvement apa saja yang bisa diberikan gitu ya Pak ya. Dan stagnan itu lebih baik daripada naik turun. Karena naik turun itu Ya stagnan tidak baik juga, tapi bagaimana ada ada peningkatan ya Pak ya, ke atas bukan ke bawah. atas dong, iya. Karena kalau fluktuatif nggak cuma itunya aja Pak, jantung kita Jantung juga di kita, sini iya. fluktuatif gitu Iya, ya Pak ya, jayangnya nggak juga sehat jantung juga untuk kita gitu. Oke Pak, dari tadi juga kita bahas PDCA. Teman-teman masih ingat apa itu PDCA? Ayo ya, tolong di komen di bawah apa singkatan dari PDCA ya. Oke, biar nggak lupa ya. Bapak, banyak nih dari kita tadi ngomongin proses bisnis, kita ngomongin pola kerja, kita ngomongin sebagai leader yang baik seperti apa. Saya telah mencari tahu Pak. Bapak ini di VIP Group ini juga lama Pak ya, lama banget saya bilang. Dari tahun 1997. 97. Saya baru 3 tahun Pak. Iya. Saya itu kan ini ya Pak ya, ada satu kejadian di 1998 ya Pak ya. Iya. Nah,
dengan Bapak bisa sustain ada di Fifth Group dari, kalau saya sempat bacakan juga Bapak dari IT, MT, kemudian Bapak sempat jadi branch manager, branch head ya Pak. Iya. Kemudian pindah ke marketing manager. Iya. Kemudian langsung regional manager. Sekarang nggak langsung ada ya, dari ada prosesnya lah Pak ya. prosesnya. Kemudian sekarang regional 1 division head. Kalau misalnya kita kembali ke dasarnya Fifth Group, TEAM Pak, perannya dalam kerja dan karir Bapak di Fifth Group nih seperti apa Pak? Setelah saya baca ulang, mungkin sekarang bukan baca ulang ya. Kalau waktu dulu saya masuk kerja kan belum ada namanya nilai TEAM itu gitu ya. Iya. Kita kerja ya kerja gitu kan, ya berusaha dapat dari buku kerja yang baik itu seperti apa, mindset yang bagus itu seperti apa. Terus ya waktu itu kebetulan saya juga jadi salah satu tim yang merumuskan TEAM bersama bapak-bapak BOD, juga ada teman-teman dari division yang lain dan teman-teman DPT yang lain gitu kan. Setelah kita ngomong, kita berdiskusi dan kita melihat satu persatu gitu ya nilai-nilai yang ada di TEAM itu ya rasanya sangat-sangat relevan untuk membuat orang itu berhasil apa enggak lah ya. Saya sih punya beliefnya gini, kalau teman-teman Fifers melakukan atau memahami nilai-nilai pertama pahamin dulu nilai TEAM itu apa, terus kedua coba jalankan, ya kan? Saya sih yakin ya bahwa istilahnya orang yang bisa menjalankan nilai TEAM lebih lengkap, lebih banyak, pasti karirnya lebih bagus. Iya kan? Betul. Ya, saya merasa bahwa istilahnya, mungkin dulu saya sudah melakukan yang ini, makanya mungkin saya juga bisa terus sampai bertahan sampai sekarang gitu. Kalau dulu saya tidak melakukan tadi proses excellent, tidak berpikir ke depan, ataupun misalkan saya gampang menyerah, ya mungkin saya juga udah nggak ada di sini. Betul. Ya kan? Jadi kalau saya bilang selain itu ya, saya yakin dulu kita terhadap istilahnya, keyakinan kita itu paling penting. Setelah kita yakin, kita fokus nggak terhadap keyakinan itu? Kalau udah yakin, fokus, konsisten nggak kita mau melakukannya? Iya kan? Ya, jadi istilahnya kita yakin nggak dengan nilai TEAM? Kalau yakin, fokus dong menjalankan semua itu dengan konsisten. Kalau itu semua bisa berjalan, ya saya pasti yakin juga bahwa teman-teman Fifers itu karirnya pasti bagus-bagus. Mungkin ya akan sebagian dari teman-teman Fifers yang akan menggantikan posisi saya juga gitu. Iya, Ya kan? kayak ini ya Pak ya. Tetap walaupun tetap bekerja dengan SOP, dengan bagaimana proses bisnis, tetap harus sesuai dengan TEAM ya Pak ya. Harus. Tetap harus diselipkan itu TEAM. Iya. Jangan antar dulu deh TEAM-nya, karena kan itu budaya ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi teman-teman tetap diingat ya, TEAM itu adalah juga bagian dari pekerjaan kita gitu. Karena Bapak sudah membuktikan sendiri dengan TEAM tersebut. Iya. Pak, pesan-pesan untuk teman-teman kita di cabang. Mungkin Bapak mau menyampaikan kata semangat mungkin sama teman-teman di cabang, atau ada pesan khusus mungkin, silakan disampaikan Pak. Oke, buat teman-teman di cabang ya, kalau kita merasa bahwa istilahnya setahun kebelakangan ini ya kita hidup dalam artian mungkin bagi sebagian besar saat-saat terbawah mungkin ya dalam hidupnya gitu ya. Tapi istilahnya saya pengen pesan sama teman-teman semua adalah satu, selalu punya keyakinan bahwa istilahnya kita teman-teman akan bisa survive melewati pandemi ini. Fokus terhadap hal-hal yang penting saja terlebih dahulu ya, jangan berpikir yang aneh-aneh atau gimana. Fokus dalam artian, kalau fokus dalam artian hidup pribadi dan kerja, itu hiduplah sesuai dengan Pareto. Betul. Dan teman-teman konsisten melakukan tadi keyakinan, fokus tadi dengan konsisten, ya kan? Bahwa istilahnya suatu saat teman-teman yang akan nanti bilang, oh ternyata tujuan dari COVID itu adalah ini. Kita nggak pernah bisa menilai hal baik atau buruk saat ini. Biasanya kita harus bisa berkacanya, introspeksinya dulu. Nanti ketika kita sudah melewati ini baru, oh ternyata
COVID membuat saya menjadi lebih seperti ini. Ya, jadi never give up, ya kan? Stay safe, stay healthy buat teman-teman Vivas. Oke ya teman-teman, pesan dari Pak JJU harus diresapi, dihayati dengan baik. Pak, pertanyaan informal. Ya, Kita kembali ya. Pak, kalau kayak seleb-seleb nih, biasanya kan orang kalau misalnya melihat saya, oh Lila nih orangnya kadang-kadang galak nih dari mukanya ya kan, dari segi postur muka saya kadang-kadang galak gitu. Apa sih Pak sebenarnya orang-orang yang nggak tahu dari Bapak? Yang selama ini kadang-kadang orang salah persepsi mengenai Bapak seorang Julius Julianto. Kalau gitu saya harus tanya dulu sama Lila. Pertama kali Lila lihat saya seperti apa gitu ya. Karena ya nggak bisa ngomong lah. Orang lain lihat saya seperti apa. Yang saya nggak tahu kan orang lain yang menilainya gitu kan. Tinggal saya bener apa enggak gitu. Betul. Kalau saya mungkin teman-teman viewers, saya mengenal Pak Julius Julianto dulu itu sebagai mentor JODP saya. Gitu ya. Jadi saya cuma tahu Bapak Bapak mentor sebagai Regional 1 Division Head. Deg-degan sebenarnya saya mewawancara Pak JJU sebenarnya seaslinya gitu ya. Tapi tenang setelah diajak ngobrol gitu kan, lebih mengenal Pak JJU setelah jadi Pak JJU memang orangnya fokus proses bisnis, kemudian menerapkan TAAM dan enak diajak ngobrol. Nah, kadang-kadang kalau saya melihatnya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman di cabang yang sering review sama Bapak nih Pak, kadang-kadang ada review sama Pak JJU nih. Aduh, deg. Sebenarnya gitu nggak sih Pak? Ya bagus sih kalau dia mau saya review malah deg-degan malah bagus gitu ya sebetulnya gitu kan. Tapi ya mungkin teman-teman misalnya kalau saya galak ataupun saya keras gitu kan, kadang-kala mungkin ada omongan saya mungkin menyakiti hati gitu. Ya ngomong jujurnya gini lah. Saya tidak pernah punya maksud untuk menyakiti perasaan untuk seseorang menyakiti ya? Ataupun menjatuhkan gitu. Betul. Ya. Tapi yang saya harapkan adalah justru bisa membuat dalam artian tujuan saya tuh nggak pernah jelek. Saya nggak pernah mau punya maksud jelek sama orang gitu. Mungkin ya kadang-kadang caranya ada orang suka apa enggak. Tapi kan itu ya kembali lagi saya juga tidak bisa memaksa orang harus terima cara saya apa enggak gitu. Betul. Ya. Cuman istilahnya bahwa saya tuh tidak pernah punya maksud jelek sama orang gitu ya. Istilahnya yang kalau memang niat bisa bantu ya kita bantu. Mungkin kadang-kadang niat bantu tapi orang menganggapnya bahwa istilahnya ini menjadi suatu tuntutan ataupun misalkan orang stres duluan gitu ya. Itu susah ngomong juga ya lah ya mungkin ya emang ya kalau dari lahir mungkin mukanya begini gitu ya, bawaannya begini gitu, mukanya muka jutek gitu ya kalau orang bilang gitu kan. Tapi ya nggak gitu, saya nggak gitu. Berarti don't just book by its cover ya Pak ya. Kenali dulu Pak JJU teman-teman viewers, Bapak Ibu terkasih, tersayang, up to date. Oke Pak, tanpa terasa, kita sudah di ujung. Udah lega ya Pak? Udah lega ya Pak? Udah. Enggak, ini udah lega soalnya ini udah tutut terus itunya. Oke, tim podcast kita bulan Februari ini sudah berakhir teman-teman. Saya pribadi jujur merasa bahagia juga bisa ngobrol langsung dengan Pak JJU. Kita bisa membahas tema beberapa pertanyaan yang memang mungkin jadi pertanyaan teman-teman di cabang juga gitu ya. Pak, terima kasih sudah hadir di tim podcast. Kita tunggu undangan selanjutnya ya Pak ya. Nanti Bapak sudah bersedia menjadi pembicara kita sekali lagi. Kan cuman kuis tadi. Cuman kuis. Aduh. Oke, Pak sebagai penutup Pak. Iya. Kalau orang V Group nggak lengkap kalau nggak pakai yel-yel. Oke Pak ya. Untuk menutup ini baik teman-teman sekalian, mari kita yel-yel bersama-sama. V Group luar biasa, tim yes. Sampai bertemu di episode bulan Maret. Dadah.